Engkaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan kajian kita kemarin yang ke-22, berarti sekarang kajian kita yang ke-23 tentang makhatirus sukutil iktisadi lidduwali, yaitu tentang resiko jatuhnya ekonomi pada negara. Jatuhnya ekonomi susah, ekonomi macet, itu bisa menyebabkan jatuhnya, runtuhnya sebuah negara. Kita lagi alami hari ini, yaitu ekonomi jatuh karena corona. Corona tidak sekedar membunuh orang, tapi juga membunuh mesin-mesin produksi terbunuh, tidak bisa produksi. Ketika zaman pagebluk corona semacam ini yang membuat ekonomi jatuh, masyarakat harus waspada, care, jangan sampai membuat negara runtuh. Ekonomi jatuh bisa membuat negara runtuh. Untuk itu, maka kita harus waspada sebagai bangsa Indonesia. Ekonomi jatuh jangan sampai membuat negara runtuh. Karena ekonomi jatuh sudah satu persoalan. Memang berat hidup di masa sekarang. Tapi kalau sampai negara runtuh, itu akan double berat. Al-aish asyadid, hayatan syadidan. Hidup yang sangat-sangat sulit. Jangan sampai murokam. Sulitnya harus dibatasi, jangan sampai tambah sulitnya karena negara runtuh. Sulitnya ekonomi bisa diperbarui nanti setelah vaksin kita efektif, orang pada bisa kerja semua dengan baik. Tapi kalau tambahnya runtuhnya negara, itu pengalamannya ratusan tahun tidak selesai-selesai runtuhnya negara untuk bisa berdiri tegak lagi. Kitab ini ditulis karena syekhnya pengalaman di negaranya. Ketika negara di beliau dengan negara tetangga-tetangganya runtuh, maka kembalinya susah untuk menegakkan negara itu kembali lagi. Tapi ketika ekonominya runtuh dan bareng-bareng seluruh masyarakat bangsa ini menjaga bersama-sama, itu nanti lambat laun, nanti setelah corona selesai, insya Allah, setelah vaksinasi yang halalan toyiban, jangan ada orang yang menentang vaksinasi. Kenapa saya menyampaikan begini? Karena ini adalah maqasidus syariah, a'dhamu maqasidus syariah.
tujuan syariah yang paling utama adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Jiwa kita selamat dulu. Agar jiwa kita selamat, jiwa orang lain selamat, maka hendaknya ikut vaksin. Semua bangsa Indonesia, kalau yang sudah mampu, saya harapkan jangan nunggu-nunggu program pemerintah. Nanti kalau ada vaksin yang sudah disiapkan, karena program pemerintah pasti terbatas. Pasti. Kenapa pasti terbatas? Karena ekonomi lagi susah. Lalu sikap kita menurut agama bagaimana? Menurut syariah bagaimana kalau kita lagi hidup di posisi zaman seperti ini? Yang pertama, posisi kita harus sambil memperbaiki ekonomi. Jangan sampai negara ini runtuh. Ini sikap secara ajaran agama, ajaran syariah. Kalau ada orang, sekelompok orang memanfaatkan situasi ekonomi yang lagi kurang baik ini untuk menjatuhkan, meruntuhkan negara, itu musuh kita bersama. Maka deketi mereka, ajak mereka untuk jangan sampai ikut-ikutan, kita ikut-ikutan mereka. Kalau bisa sadarkan mereka, karena itu bertentangan dengan syariah, bertentangan dengan agama. Ini clear, jelas. Clear, jelas. Kalau ada orang memancing di air keruh, ekonomi lagi susah, mestinya gandeng tangan untuk menghidupkan bersama-sama ekonominya, sehingga bangsa ini bisa bangkit. Nah, urut-urutannya berarti pagebluk corona ini diselesaikan dengan vaksin. Dan vaksin ini adalah untuk menjaga jiwa. Menjaga jiwa adalah tujuan syariah yang paling besar. Maka berarti umat Islam, menurut saya, karena ini menjaga jiwa, menurut saya ini wajib umat Islam untuk ikut program vaksin bagi yang memang dibolehkan vaksin. Kan pasti ada yang tidak dibolehkan vaksin, yang mempunyai penyakit, yang sudah tua, atau yang memang tidak bolehkan oleh dokter, ya jangan ikut vaksin. Nah, nanti kalau bangsanya sudah sehat, keluar dari krisis, betuli ekonominya, langkah kedua. Insya Allah pelan-pelan negara kuat. Nah, kalau ada kelompok atau grup atau personal, baik itu di dalam negeri atau di luar negeri, baik itu adalah profesor di dalam negeri yang makannya dari gaji pegawai negeri juga, kalau dia di musim pandemi ini kok malah membuat statement-statement yang bisa meruntuhkan negara, maka itu keluar dari syariah. Karena syariahnya mengajarkan kalau dalam kondisi semacam ini, maka kita harus, satu, jiwa kita harus selamat dulu. Hifdzun nafas. Setelah jiwa kita selamat, berarti ikut vaksin dan ikut protokol, baru kita memperbaiki ekonominya. Nah, untuk memperbaiki ekonomi di negara yang kena pagebluk COVID-19 semacam ini,
syariah menganjurkan dua hal. Agama menganjurkan dua hal. Yang pertama adalah untuk merasionalisasikan, harus rasional tentang konsumsi, merasionalisasikan konsumsi. Artinya apa? Jangan boros, saving, rasionalkan konsumsi. Yang tidak begitu butuh-butuh amat motor, jangan beli motor. Yang tidak butuh-butuh amat beli mobil, jangan beli mobil. Yang tidak butuh amat tentang luxuries, jangan belanja yang luxuries. Tabung. Ini ajaran Islamnya begitu. Jangan mubadirkan konsumsi. Kalau konsumsinya cukup sepiring, sepiring saja dulu. Jangan 1,5 piring. Ini Islam mengajarkan begitu dalam kondisi semacam ini. Jadi harus tarsyid al-istihlak. Ini tarsyid al-istihlak namanya. Tarsyid al-istihlak itu artinya merasionalisasikan konsumsi. Itu nomor satu, jalan keluarnya. Baik individu-individu, afrod, walam, wal hukumah. Baik itu penduduknya secara individu-individu atau pemerintahnya. Dalam kondisi ekonomi tidak baik sekarang, harus melaksanakan program tarsyidul istihlak, merasionalisasikan konsumsi. Ini nomor dua, selain merasionalisasikan konsumsi, ini yang paling dasar, Menteri Ekonomi pasti paham, Presiden juga pasti paham karena banyak profesor yang memberikan masukan-masukan. Yang nomor dua harus ziyadatul intaji, menambah produksi. Ini nambah produksi. Kalau hari ini pangan masih impor, program pemerintah mestinya menggenjot produksi pangan. Ini sekarang, jangan sampai ada orang nganggur, tanahnya nganggur, orangnya nganggur. Sementara beras masih impor, garam masih impor, bawang putih masih impor, kedelai masih impor. Orangnya nganggur. Maka pemerintah daerah, pemerintah pusat harus gandeng tangan untuk memenuhi produksi ini yang masih kurang. Dua-duanya adalah perintah agama secara syariah. Sekali lagi, ini dua-duanya perintah agama. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, kitab suci, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun. Nabi Yusuf berkata, supaya kamu, kita semua ini bertanam 7 tahun minimal. Waktu itu Nabi Yusuf lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tunai
yang dipanen, hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi produksi beras, gabah yang banyak disimpan untuk tahun berikutnya, takut pagebluknya belum selesai. Nanam bawang disimpan, nanam kedelai, produk banyak melimpah masuk pada stok warehouse-nya kemudian dibikin seperti kastodi, tahu kita paham daerah mana butuh beras berapa, daerah mana butuh kedelai berapa, daerah mana surplus beras berapa, daerah mana surplus kedelai berapa, surplus bawang berapa. Nah, itu warehouse-nya harus jelas, pakai e-warehouse. Seluruh bupati mengetahui di mana lebih surplus, di mana kurang. Indonesia sama dengan 24 negara di Eropa. Maka daerah mana yang surplus apa, daerah mana yang minus apa, harus diketahui. Masa pemerintah nggak bisa bikin model kayak gini? Undang-undang warehouse-nya sudah ada. Tapi kalau Bulog tidak bisa melaksanakan ini, nah, ganti saja orang yang pinter yang bisa melaksanakan ini. Pasti masih banyak. Karena ini tergantung pada Bulog sekarang untuk tentang tata kelola bahan pokok yang paling penting. Jadi jalan keluarnya ketika negara lagi krisis karena pandemi COVID-19, yang pertama adalah tarsyidul istighlaq, nomor 2 ziyadatul intaj. Untuk ziyadatul intaj, Al-Quran telah menyampaikan secara syariahnya begitu, bagaimana harus bisa menambah produksi apa yang masih kurang. Yang import-import itu Pak Presiden panggil itu Menteri Pertaniannya, panggil itu Menteri Perdagangannya, panggil itu Menteri Industrinya. Mumpung lagi semua dunia kena pagebluk corona, ini starting awal untuk bisa mandiri. Iktimad ala dzat ini. Bagaimana kita bisa al-iktimad ala dzat, mandiri. Itu dari sini letaknya. Al-iktimad ala dzat min khilali ziyadatil intaj wa tarsyidil istighlaq. Ini mandiri atas tambahnya, untuk menambah produksi apa yang masih kurang dan menekan konsumsi. Untuk menambahi produksi, tadi Al-Quran telah menggambarkan. Untuk menekan konsumsi, tarsyidil istighlaq, yaqulu, bersabda siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda ketika untuk merasionalisasi konsumsi. Ma mala'a, kata Rasulullah. Ini diceritakan Anil Mikdam Bima'di Kariba radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin bihasbi ibni adam ukulatun yukimna sulba la mahalata fathuluthun li to'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Ini cara bagaimana kita menekan konsumsi. Jangan boros. Ajaran agama mengajarkan, Rasulullah bersabda, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin fahasiba ibni adam ukulatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata
fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus melebihi itu, maka sepertiga saja untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Jadi kondisi seperti ini kita harus saving yang biasanya konsumsi itu 100% dikurangi sepertiganya. Siapa saja ini? Penduduk atau anggaran negara, APBN atau APBD. Wahai Presiden, pemerintah, DPR, DPRD, menteri, dinas, gubernur, bupati, wali kota, kondisi semacam ini konsumsi ditekan sepertiganya. Jadi jangan 100%, yang biasanya 100% kurangi sepertiganya. Anggaran APBN-nya, anggaran APBD-nya untuk konsumsi harus ditekan. Ini ajaran syariah, ajaran agama, ajaran Islam. Rasulullah menyampaikan begitu. Jadi kondisi ekonomi susah semacam ini, konsumsi ditekan sepertiganya. Sebagaimana sabda Rasulullah, mamala'a, tidaklah memenuhi siapa adamiyun, anak Adam, memenuhi wi'aan syarran, akan wadah yang lebih jelek, syarron yang lebih buruk, mimbatnin daripada perut. Bihasbibni Adam, cukuplah bagi anak Adam, ukulatun bermula beberapa suapan-suapan saja cukup, yukimna yang bisa untuk menegakkan apa ukulat, bisa menegakkan sulbahu pada punggungnya. Jadi kita makan itu cukup untuk bisa kita hidup dulu. Kondisi kayak gini, yang bisa untuk menegakkan punggungnya saja dulu. Begitu pula APBN-nya, yang bisa untuk menegakkan punggungnya APBN dulu bisa hidup. Jangan terlalu menganggarkan konsumsi. Fa'inkana la mahalata, dan apabila harus, fa'inkana apabila ada, itu apa siapa Ibnu Adam, la mahalata harus dipenuhi, fathuluthun maka sepertiga, litoamihi untuk makanannya, wathuluthun dan sepertiga, li syarabihi untuk minumannya, wathuluthun dan sepertiga, li nafsihi untuk nafasnya. Agar kita bisa nafas, bernafas, besok masih ada hari lagi, besok masih ada tahun lagi, kurangi anggarannya sepertiga APBD-nya untuk ditabung, saving untuk besok. Kurangi APBN-nya sepertiga, APBN yang khusus untuk konsumsi, konsumtif, anggaran konsumtif kurangi sepertiga. Ini perintah syariah, perintah agama begitu. Untuk besok lagi, jangan dihambur-hamburkan sekarang saja, karena nggak tahu besok ini masih berapa tahun lagi. Nggak ngerti ini tentang COVID ini. Mudah-mudahan cepat selesai. Fatahasana, maka kemudian menjadi baik apa iktisadu duali, ekonominya negara.
Nah, nanti kalau kita sudah melakukan semacam ini, kemudian menjadi baik ekonominya, al-tafadi as-sukut al-iktisodi, atau menghindari kemerosotan ekonomi. Menghindari kemerosotan ekonomi. Yakumani ala asas yang dua-duanya berdiri ala asas atas dasar. Jadi dua-duanya itu artinya apa? Kebaikan ekonomi satu negara atau merosotnya ekonomi satu negara. Dua-duanya berdiri alal asas atas dasar awalura yang pertama. Jadi negara itu ekonominya mau baik, naik pertumbuhannya dari 4% menjadi 5%, 5% menjadi 6%, 6% menjadi 7%, dan rasanya susah banget ada negara hari ini bisa 7%, 8%. Kecuali dulu zaman resesi pun bisa dapat 8% ketika presidennya Gus Dur. Itu pertumbuhannya 8%. Tanya sama Profesor Dr. Rizal Ramli itu yang paham. Nah sekarang minus. Pertumbuhannya minus rata-rata. Indonesia saja mudah-mudahan bisa berjalan lagi 4% apa 3% targetnya. Tercapai apa enggak ini pertumbuhan ini? Nah, dua hal, baik pertumbuhan atau keruntuhan, kontraksi sebuah ekonomi itu kontraksi, artinya jatuh, itu dasarnya ada 4 hal. Kita akan kaji satu-satu. 4 hal ini jangan dilewatkan. Yang pertama, awalura, permulaannya atau pertamanya, dasar menjadi baiknya negara dalam perkembangan ekonomi dan atau runtuhnya negara dalam kaitannya runtuhnya ekonomi, awalnya itu ziyadatul intaji, tentang menambah produksi. Walaisa mujarrad ziyadat, walaisa dan tidaklah ziyadatul intaj itu mujarrad ziyadatihi, hanya tambahnya, bukan sekedar hanya tambah produksinya, tapi bal aziyadah ma'al itqani wal ibda'i wal ibtikari waqtihamil majalatil aktsari hayawiyah. Tambahnya produksi tidak hanya sekedar tambah doang. Ini Bu Sri Mulyani ini, tidak sekedar tambah doang. Ini Pak Luhut Binsar. Jadi ini harus paham, bal aziyadah ma'al itqani, tetapi harus tambah ma'al itqani, beserta penguasaan wal ibda'i dan kreatif, wal ibtikari dan inovasi. Ini ada menteri inovasi, ada menteri investasi, ada menteri keuangan, ada menteri kelautan, ada menteri pertambangan. Ini harus tidak sekedar nambah produksi, nambang coal mining sebanyak-banyaknya, nambang nikel sebanyak-banyaknya. Bukan sekedar nambang nikel sebanyak-banyaknya, coal mining sebanyak-banyaknya, minyak digenjot sebanyak-banyaknya, enggak begitu. Tapi harus ma'al itqani wal ibda'i wal ibtikari wa iktihamil majalatil aktsari hayawiyah. Ini
harus kreatif, inovatif, wal ibtikari dan inovatif, waqtihamil majalatil aktsaril hayawiyah, dan penetrasi area yang paling vital. Harus bisa mempenetrasi area yang paling vital, tidak sekedar nambah produksi. Yang paling vital apa hari ini? Kalau yang paling vital beras, tambah dulu suruh produksi. Nikel diekspor, jangan nikel yang belum diproduksi jadi barang apa. Jangan langsung nikel diekspor, tapi eksporlah barang yang sudah jadi dibikin apa. Itulah yang disebut aktsara aidan wa mardudan iktisodian. Barang yang membawa pulang banyak keuntungan. Dolarnya masuk ke Indonesia lebih banyak. Kalau kita makin banyak mengekspor, nanti akan mendapatkan devisa yang banyak. Mengurangi impor, tadi import-import barang dasar, kebutuhan dasar, itu mengurangi capital flight ke luar negeri, mengurangi dolar keluar, jadi devisanya kuat. Nah, ini paham apa paham ini? Kiai-kiai aja pada paham kayak gini, masa menterinya kurang paham? Kan ya nggak mungkin. Nggak mungkin, kan menterinya banyak profesor. Ini yang pertama. Jadi yang pertama harus nambah produksi, tapi dicari yang paling baik, apa yang paling sesuai. Kalau yang mana yang dibutuhkan untuk ekspor, panggil, gedein. Kalau negara masih pada butuh, negara lain butuh barang itu, gedein. Kalau yang masih import, suruh produksi sendiri. Nah, ini cara ngatur negara. Jadi jangan anggap yang tahu caranya cuma profesor-profesor ahli ekonomi. Tidak lah, kiai juga ngaji kitab semacam ini. Itu santri juga harus paham ini. Thaniha, bermula yang keduanya itu tarsyidul istihlaki, merasionalisasikan konsumsi. Harus mulai nabung, jangan dihabis-habiskan terus hari ini. Yang nggak butuh motor, nggak butuh-butuh amat, jangan beli motor. Itu. Laisa fi majali ta'ami wasyarabi fahasiba, bukanlah hanya pada urusan makan minum saja. Bukan hanya urusan makan minum fahasiba saja. Bal fi kulli jawanibil amaliyatil iktisadiyah, tapi di seluruh bentuk aktivitas ekonomi. Jadi yang kita disuruh menghemat itu nggak hanya di persoalan makan dan minum saja, tapi di seluruh kegiatan ekonomi harus menghemat. Kalau kondisi negara ekonominya lagi susah, kita semua pribadi-pribadi harus menghemat. Kalau nggak memang butuh pergi yang wajib, jangan pergi-pergi, karena pasti jadi beli bensin, beli itu, gitu. Contohnya filmiahi dalam masalah air, wal kahrobai dan masalah listrik. Listrik itu listrik, ingat. Kalau nggak dipakai matiin. Tuh lihat, lantai 2, lantai 3 sudah siang kayak gini masih ada yang hidup. Itu pemborosan, haram hukumnya. Ingat, haram. Apalagi bayar sudah kagak, pada nunggak lagi bayarnya.
sudah bayarnya nunggak, listrik diontar-ontar. Coba lihat tuh di kamarmu masing-masing. Kamu pergi ke sini, saya yakin itu listrik di kamar nggak dimatiin, betul? Mulai sekarang haram itu. Kamu bayar juga nggak. Jadi apa manfaatnya itu kamar sekarang ditinggal oleh kamu, listriknya hidup? Apa manfaatnya? Nah, ini. Nah ini kalau perilaku kayak gini, seluruh negara Indonesia kayak gitu semua. Entek listrik, nggak ada manfaatnya. Entek dayanya entek, karena sampai nyalain terus. Harus ada yang piket ini, harus ada yang piket ngawasi. Filgozi, begitu pula dalam masalah gas, bahan bakar, fikulil khomat, dan di semua bahan-bahan mentah, wal adawiyah, dan obat-obatan, al mustakhdimati al-mustakhdamah hayatiyan, al-mustakhdamah yang digunakan hayatian dalam kehidupan. Apa saja yang digunakan dalam kehidupan sekarang harus mulai ngirit. Air ngalir terus, bayar itu air juga. Listrik nyala terus, bayar itu. Kamu aja nggak merasa bayar, jadi jutaan nih bayarnya. Lebih baik untuk ngasih makan kamu dulu. Ini jutaan ini. Tanya Mbak Umi sana, bayar listriknya tok, iya kan? Bayar 350.000 makan ngono, listriknya orang bayar gitu, pada nunggak kok. Ayo, ini berat sekarang urusannya. Maka air jangan pada untuk main-mainan, listrik jangan untuk main-mainan. Yang punya duit jangan untuk beli bakso di luar. Ini paham ini? Punya duit jangan untuk pulsa dulu. Pulsa nomor 2, pulsa makan dulu. Ini dalam kondisi begini. Ini nomor 2. Nomor 1 ziyadatul intaj, nomor 2 tarsyidul istihlak. Nomor 1 menambah produksi, nomor 2 mengurangi konsumsi. Nomor 3, tadi itu bermula ketiganya dalam rangka menghadapi ekonomi yang diklaim, bahwa bermula yang ketiga itu baitul qasidi wa wafa'u jami'il afradi biltizamatihim tijaha watonihim. Itu baitul qasidi. Intinya apa? Wafa'u jami'il afradi, memenuhi seluruh kebutuhannya individu-individu. Ini pemerintah nih, memenuhi kebutuhannya individu-individu biltizamatihim, dengan kepentingannya tijaha watonihim, untuk menghadapi penduduknya. Jadi musim paceklik, musim pandemi semacam ini, inti pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan paling dasar untuk hidup, yaitu wafa'u jami'il afrodi biltizamatihim. Intinya makan. Maka sudah benar presiden, gubernur, wali kota, bupati itu membuat program jaring pengamanan sosial. Ini udah benar menurut syariah.
menurut ajaran agama sudah benar. Jadi bansos menurut ajaran agama, kebijakan membuat bansos dari mulai presiden, gubernur, wali kota, bupati itu sudah benar menurut syariah ketika ekonomi merosot, sukutul iktisodi. Itu udah perintah agama. Wa takhallus min ruhil itkaliyah, dan menghilangkan semangat ketergantungan. Jadi mestinya adanya pandemi semacam ini, inilah menjadi start point, kesempatan untuk bisa takhallus min ruhil iktikaliyah, yaitu bisa menghilangkan semangat ketergantungan pada impor misalnya. Jadi harus dihilangkan semangat ketergantungan ini. Ini harus jadi titik awal untuk memulai menjadi orang itu keluar dari ketergantungan. Harus. Ini yang nomor 2. Mimuhawalatil husul, dari atau untuk mencoba mendapatkan layanan, untuk mencoba mendapatkan alal khidmati, atas layanan-layanan, tuna ada tanpa melakukan sesuatu yuqabiluha yang setara. Jadi kita harus menjauhkan ketergantungan individu-individu, orang-orang pada sebuah layanan tanpa membayarnya. Nah ini, jadi kalau kamu nggak bayar, ini saya harus menjauhkan ini kitab ini syariah ini. Jadi kalau nggak bayar semua, mati semua nanti. Bagaimana agar bayarnya sekuatnya, maka jangan diboros-boroskan itu listrik, itu air, itu semuanya itu. Karena ini kita harus wattakhallus min ruhil iktikaliyah, harus bisa menghilangkan semangat ketergantungan. Tapi seluruh individu harus semangat gotong royong, bareng-bareng. Biar bayar listriknya jangan gede-gede, jangan dinyalain terus kalau nggak penting. Begitu pula biar bayar airnya jangan gede-gede, jangan diambur-ambur. Ini anak santri ini harus lihat itu. Duna ada ima yuqabiluha. Au muhawalatil husul, atau berusaha mencoba mendapatkannya, alaiha atas khidmah, duna kimatiha, tidak membayar nilainya, al-hakikiyah, yang sebenarnya. Jadi kita harus menjauhkan dari sifat ketergantungan, memakai layanannya tapi tidak mau membayarnya. Khidmahnya dituntut tapi nggak mau membayarnya. Ini yang banyak kayak gitu. Layanannya dituntut, nuntut ini, nuntut itu, nuntut ini, nuntut itu, tapi bayar susah. Baik itu bayar pajak atau bayar apanya susah, tapi nuntut layanannya tinggi. Nah kalau bangsa sudah bayar layanannya susah, nuntutnya tinggi, runtuh negara itu. Begitu pula rumah tangga, begitu pula pesantren.
nuntut layanan tinggi, bayarnya cek. Gitu. Ini nanti nggak bisa berjalan dengan baik pesantrennya. Ayo pikirkan itu. Jangan ada yang nunggak-nunggak, listrik dimatiin, kebersihan yang bersih, latihan ini. Wa ma ta'kidina ala ahamiyati takfifi baramijil himayatil ijtimaiyah fa innaha innama yajibu an tadhhaba ila mustahiqiha al-haqiqiyyin minal fi'at al-ula birriayah. Ini wa ma'at ta'kidina, dan dengan penekanan kami menekankan ala ahamiyati takfifi baramijil himayatil ijtimaiyah, atas pentingnya mengintensifkan takfif, mengintensifkan taksifi baramijil himayah, mengintensifkan program al-himayah, perlindungan, al-ijtimaiyah, sosial, mengintensifkan program perlindungan sosial. Fa innaha, karena sesungguhnya himayah al-ijtimaiyah inama yajibu sesungguhnya wajibnya antadhaba ila mustahiqiha, harus ditujukan kepada yang berhak pada himayatul ijtimaiyah al-haqiqiyin, yang senyatanya, minal fi'atil ula, dari kategori kelompok yang pertama, biriayah, untuk dijaga. Jadi kan ada kategori miskin dan ada kategori sangat miskin. Jadi yang di bawah garis kemiskinan ada dua kategori. Yang wajib dapat bansos, sangat miskin dan miskin. Itu yang wajib dapat bansos. Itu menurut syariah, menurut kitab ini. Maka golongan yang ketiga tadi, yang cukup, jangan ikut-ikutan. Karena untuk yang miskin dan sangat miskin saja pemerintah sudah keberatan. Apalagi sambil dikorupsi juga. Wah, itu yang repot. Wa ayatahalal jami, dan hendaknya mematuhi siapal jami'u, semua orang harus mematuhi bilkimidiniyah, dengan nilai-nilai agama, wal akhlakiyah, dan nilai-nilai akhlak, wal insaniyah, dan kemanusiaan. Jadi kalau ada pemberian bansos, kita harus kembali masing-masing ke nilai-nilai akhlak, nilai-nilai agama. Kasihkan dulu kepada orang yang berhak, yang sangat miskin dan miskin, itu dulu. Yang kira-kira mampu, jangan ikut-ikutan. Bitakfifiman, dengan menahan diri. Bitakfifi, dengan menahan diri, man, pada orang layastahiku, yang tidak berhak. Orang yang tidak berhak menahan diri dulu. Hatta tadhaba mukhassasat baramijal himayah liman yastahiku. Hatta tadhaba, sehingga sampai apa mukhassasatu baramijil himayati, alokasi program perlindungan. Mukhassasatu baramijil himayati, alokasi program perlindungan ini
nyampe liman pada orang yastahiku yang membutuhkan, yang berhak, agar yang mendapatkan bansos ini nyampe padanya. Nah ini pemerintah melakukan bansos itu sudah sesuai syariah. Jadi jangan cuma ngomong syariah tapi nggak ngerti dan tidak terima kasih atas pelaksanaan syariah yang ada di Republik ini. Kenapa kita selalu mengingatkan kayak gini? Ingat-ingat negara runtuh karena ekonomi runtuh itu banyak. Karena sekarang seluruh negara ekonominya lagi runtuh, maka jangan diperparah. Dah, itu saja. Itulah kajian kita yang ke-23. Besok kita akan ngaji tentang ini yang ke-24. Terusannya tentang runtuhnya negara karena runtuhnya ekonomi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.